Halo semuanya, mari kita lanjutkan membaca buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela. Bab yang ke-13, 14, dan 15. Kita mulai dari bab yang ke-13. Bab ini berjudul Lagu Sekolah. Setiap hari di Tomoe Gakuen selalu penuh kejutan bagi Toto-chan. Ia begitu bersemangat pergi ke sekolah hingga merasa fajar tak pernah cukup cepat datang. Dan setiap kali pulang, ia tak bisa berhenti berbicara. Ia akan bercerita pada Rocky, Mama, dan Papa tentang semua yang dilakukannya di hari itu di sekolah. Betapa asyiknya semua kegiatannya dan betapa sekolahnya selalu penuh kejutan. Sampai akhirnya Mama harus berkata, "Cukup sayang, berhentilah bicara dan makan kuemu." Bahkan ketika sudah terbiasa dengan sekolah barunya, Toto-chan masih saja punya segudang cerita untuk diceritakan setiap hari. Mama bersyukur karena Toto-chan sepertinya menikmati sekolahnya. Pada suatu hari, dalam perjalanan ke sekolah naik kereta api, Toto-chan tiba-tiba berpikir, apakah Tomoe punya lagu sekolah? Karena ingin tahu secepat mungkin, ia tak sabar menunggu sampai kereta tiba di stasiun terdekat dengan sekolahnya. Meskipun masih 2 stasiun lagi, Toto-chan sudah bangkit lalu berdiri di depan pintu siap melompat turun begitu kereta masuk ke stasiun Jiyugaoka. Seorang wanita yang naik di stasiun sebelum Toto-chan melihat gadis cilik itu berdiri tegang di depan pintu. Tentu saja si wanita mengira gadis cilik itu akan turun. Ketika Toto-chan tetap berdiri, tak bergerak, berpose seperti pelari yang sudah siap melaju, wanita itu bergumam, "Anak itu kenapa ya?" Begitu kereta memasuki stasiun Jiyugaoka, Toto-chan langsung melompat turun dan melesat cepat. Ketika kondektur muda meneriakkan, "Jiyugaoka! Jiyugaoka!" Dengan satu kaki menginjak peron sebelum kereta benar-benar berhenti, Toto-chan sudah menghilang di balik gerbang keluar. Begitu masuk ke gerbong kelasnya, Toto-chan bertanya kepada Taiji Yamanouchi yang sudah ada di sana. "Tai-chan, apakah sekolah ini punya lagu sekolah?" Tai-chan yang suka fisika menjawab setelah berpikir sebentar. Kurasa tidak." "Oh," kata Toto-chan sungguh-sungguh. "Menurutku seharusnya punya. Di sekolahku yang dulu kami punya lagu sekolah." Lalu ia menyanyi keras-keras. "Meski dangkal air kolam Senzoku, sungguh dalam pemandangan yang kami pelajari di balik." Toto-chan tak lama bersekolah di sana dan kata-kata lagu itu sulit. Tapi ia tidak kesulitan mengingatnya. Paling tidak bagian yang dinyanyikannya itu. Tai-chan tampak terkesan. Waktu itu anak-anak lain mulai berdatangan dan mereka juga tampak terkesan pada kata-kata sulit yang dinyanyikan Toto-chan. "Ayo kita minta kepala sekolah menciptakan lagu sekolah," kata Toto-chan. "Ya, ayo," yang lain setuju. Lalu semua bergegas ke kantor kepala sekolah. Setelah mendengar Toto-chan menyanyikan lagu sekolah dari sekolahnya yang lama dan setelah mempertimbangkan permintaan anak-anak, kepala sekolah berkata, "Baiklah, aku akan menciptakan lagu untuk kalian. Besok pagi pasti sudah siap." "Janji ya, Pak," seru anak-anak lalu kembali ke kelas mereka. Keesokan harinya ada pengumuman ditempelkan di setiap kelas. Menyuruhnya setiap anak dan guru berkumpul di lapangan sekolah. Toto-chan bergabung dengan murid-murid lain, semua penasaran ingin tahu. Sambil membawa papan tulis ke tengah lapangan, kepala sekolah berkata, "Nah, dengar, ini lagu untuk Tomoe, sekolah kalian." Dia menggambarkan 5 garis sejajar di papan tulis itu lalu menuliskan nada-nada ini. Tomoe, Tomoe, Tomoe. Kemudian
Ia mengangkat tangannya seperti dirijen dan berkata, "Sekarang kita coba menyanyikan semuanya." Semua bernyanyi. Kepala sekolah mengetuk-ngetuk irama dan memberi contoh menyanyikan lagu itu. Semua murid yang berjumlah 50 bernyanyi serempak. Tomoe, tomoe, tomoe. Hanya itu? Tanya Toto-chan setelah istirahat sebentar. Ya, hanya itu, kata kepala sekolah bangga. Kalau ada kata-kata sulit pasti kedengarannya lebih keren, kata Toto-chan kecewa. Sesuatu seperti meski dangkal air kolam Senzoku. Kalian tidak suka lagu ini? Tanya kepala sekolah. Wajahnya memerah tapi dia tersenyum. Menurutku ini bagus. Tak satu murid pun suka lagu itu. Lagunya terlalu sederhana. Lebih baik tidak punya lagu sekolah daripada punya lagu sesederhana itu. Kepala sekolah agak kecewa, tapi tidak marah. Dia menghapus papan tulis. Toto-chan merasa ia dan kawan-kawannya telah bersikap agak kasar. Tapi ia memang mengharapkan lagu yang lebih mengesankan daripada itu. Sesungguhnya, tak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan kecintaan kepala sekolah kepada murid-murid dan sekolahnya. Tapi anak-anak itu belum cukup umur untuk menyadarinya. Mereka segera lupa pernah minta dibuatkan lagu sekolah. Mungkin kepala sekolah tadinya tak pernah berpikir bahwa membuat lagu sekolah itu perlu. Jadi ketika nada-nada tadi sudah dihapus dari papan tulis, berakhirlah masalah dan Tomoe Gauken tidak pernah punya lagu sekolah. Bab 14. Berjudul Memasukkan Kembali Semua. Toto-chan belum pernah bekerja sekeras itu sepanjang hidupnya. Hari itu ia benar-benar sial. Dompet kesayangannya jatuh ke dalam kakus. Tak ada uang di dalamnya, tapi Toto-chan sangat suka dompet itu. Dibawanya dompet itu kemana-mana termasuk ke kakus. Dompet itu memang cantik, terbuat dari kain tafeta kotak-kotak merah, kuning, dan hijau. Bentuknya segi empat, tipis, dan dihiasi bros berbentuk anjing Scott Terrier pada penutupnya yang berbentuk segitiga. Nah, Toto-chan punya kebiasaan aneh. Sejak kecil, setiap kali ke kakus, ia selalu mengintip ke dalam lubang setelah selesai buang air. Akibatnya, bahkan sebelum masuk ke sekolah dasar, ia telah kehilangan beberapa topi, termasuk satu yang terbuat dari jerami dan satu yang terbuat dari renda putih. Kakus di masa itu belum punya sistem guyur otomatis. Di bawahnya ada semacam penampungan kotoran. Tak heran jika topi-topinya tampak terapung-apung di bak penampungan kotoran. Mama selalu melarang Toto-chan mengintip ke dalam lubang kakus setelah selesai memakainya. Hari itu, ketika pergi ke kakus sebelum sekolah mulai, Toto-chan melupakan larangan Mama. Sebelum menyadari apa yang sedang dilakukannya, tahu-tahu ia sudah mengintip ke dalam lubang. Mungkin karena genggamannya yang mengendur, dompet kesayangan Toto-chan terlepas dari tangan dan tercebur ke dalam lubang. Air pun berkecipak. Toto-chan menjerit ketika dompetnya lenyap di telan kegelapan di bawahnya. Tapi Toto-chan bertekad tak akan menangis atau merelakan dompetnya hilang. Ia pergi ke gudang peralatan tukang kebun, lalu mengeluarkan dayung kayu bertangkai panjang yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman. Panjang tangkai gayung itu hampir 2 kali tinggi badannya. Tapi itu sama sekali tak menyurutkan tekad Toto-chan. Ia berjalan ke belakang sekolah sambil menyeret gayung itu dan mencoba menemukan lubang untuk mengosongkan bak penampungan kotoran. Ia menduga letaknya pasti di sisi luar dinding kakus. Setelah susah payah mencari, akhirnya ia melihat penutup lubang berbentuk bundar kira-kira 1 meter dari situ. Dengan susah payah ia membuka penutup itu dan akhirnya menemukan lubang yang dicarinya. Toto-chan menjulurkan kepalanya ke dalam. Wah, ini sama besarnya dengan kolam di Kuhonbutsu, serunya. Kemudian Toto-chan mulai bekerja. Ia mulai mencedok isi bak penampungan kotoran itu.
Mula-mula ia mengaduk-aduk tempat jatuhnya dompet. Tapi bak itu dalam, gelap, dan luas karena menampung buangan dari 3 kakus terpisah. Lagi pula, Toto-chan bisa jatuh ke dalam bak jika memasukkan kepalanya terlalu dalam. Akhirnya, ia memutuskan untuk terus mencedoki kotoran dan berharap akan menemukan dompetnya. Begitulah, Toto-chan mencedoki kotoran lalu menuangkannya ke tanah di sekitar lubang. Tentu saja, setiap kali mencedok, ia memeriksa kalau dompetnya sudah terangkat bersama kotoran. Tapi ia tidak mengira akan perlu waktu lama untuk menemukan dompetnya dan sejauh ini belum ada tanda-tanda benda itu akan ditemukan. Di mana dompet itu? Bel berdering tanda kelas dimulai. Apa yang harus kulakukan? Pikir Toto-chan. Tapi karena sudah terlanjur, ia pun memutuskan untuk melanjutkan. Gadis cilik itu meneruskan mencedok dengan semangat baru. Tumpukan kotoran di tanah sudah cukup tinggi ketika kepala sekolah kebetulan lewat. Kau sedang apa? Tanyanya kepada Toto-chan. Dompetku jatuh, jawab Toto-chan sambil terus mencedoki. Ia tak ingin membuang waktu. Oh, begitu, kata kepala sekolah lalu berjalan pergi. Kedua tangannya bertaut di punggung seperti kebiasaannya ketika berjalan-jalan. Waktu berlalu, Toto-chan belum juga menemukan dompetnya. Gundukan berbau busuk itu semakin tinggi. Kepala sekolah datang lagi. Kau sudah menemukan dompetmu? Tanyanya. Belum, jawab Toto-chan dari tengah-tengah gundukan. Keringatnya berleleran dan pipinya memerah. Kepala sekolah mendekat dan berkata ramah. Kau akan mengembalikan semuanya kalau sudah selesai kan? Kemudian pria itu pergi lagi seperti sebelumnya. Ya, jawab Toto-chan riang sambil terus bekerja. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ia memandang tumpukan itu. Kalau sudah selesai, aku bisa memasukkan semua kotoran itu kembali ke bak. Tapi bagaimana airnya? Air kotor terserap cepat ke dalam tanah. Toto-chan berhenti bekerja dan mencoba memikirkan cara memasukkan air kotor kembali ke dalam bak. Karena ia telah berjanji kepada kepala sekolah akan memasukkan semuanya kembali, akhirnya ia memutuskan untuk memasukkan tanah yang basah. Sekarang gundukan itu benar-benar sudah menggunung dan bak penampungan nyaris kosong. Namun, dompet Toto-chan belum juga ditemukan. Mungkin tersangkut di pinggir bak atau tenggelam di dasar bak, tapi Toto-chan tidak peduli. Ia puas karena telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari dompet itu. Kepuasan Toto-chan jelas adalah hasil rasa percaya diri yang ditanamkan kepala sekolah dengan mempercayainya dan tidak memarahinya. Tapi tentu saja hal itu terlalu rumit untuk bisa dimengerti Toto-chan saat itu. Kebanyakan orang dewasa jika mendapati Toto-chan dalam situasi seperti itu akan bereaksi dengan berteriak, "Apa-apaan ini?" Atau, "Hentikan, itu berbahaya." Atau malah menawarkan bantuan. Bayangkan, kepala sekolah hanya berkata, "Kau akan memasukkan semua kembali kalau sudah selesai kan?" Sungguh, kepala sekolah yang hebat, pikir Mama ketika mendengar cerita kejadian itu dari Toto-chan. Sejak kejadian tersebut, Toto-chan tak pernah lagi mengintip ke dalam lubang setelah selesai menggunakan kakus. Ia juga makin sayang dan percaya kepada kepala sekolah. Toto-chan memenuhi janjinya. Ia memasukkan semua kembali ke dalam bak penampungan. Mengeluarkan isi bak itu sungguh kerja yang keras. Tetapi memasukkannya kembali ternyata jauh lebih cepat. Tentu saja, Toto-chan juga memasukkan tanah basah, kemudian ia meratakan tanah, menutup kembali lubang itu dengan rapi, lalu mengembalikan gayung kayu yang dipinjamnya ke gudang tukang kebun. Malam itu sebelum tidur, Toto-chan teringat dompetnya yang indah dan jatuh ke dalam lubang gelap. Ia sedih karena kehilangan dompetnya. Tapi kejadian hari itu membuatnya sangat letih hingga tak lama kemudian ia sudah lelap tidur. Sementara itu, di tempat kejadian, tanah yang lembab memantulkan cahaya bulan yang indah. Dan di suatu tempat, dompet Toto-chan tergeletak dalam sunyi. Bab ke-15. Nama Toto-chan.
Nama Toto-chan sebenarnya adalah Tetsuko. Sebelum ia lahir, semua kawan mama, papa, dan kerabat mereka yakin bayi yang akan lahir itu laki-laki. Bayi itu anak pertama mama, papa. Jadi mereka percaya pada pendapat orang-orang itu. Meskipun memutuskan menamai bayi mereka Toru, ketika ternyata yang lahir bayi perempuan, mereka agak kecewa. Tapi mereka menyukai huruf Cina untuk Toru yang berarti menembus, mengalun hingga jauh, jernih dan menggema seperti suara. Maka mereka menggunakan huruf itu untuk nama anak perempuan dengan memakai ucapan versi Cina Tetsu dan menambahkan akhiran ko yang biasa digunakan untuk nama anak perempuan. Jadi, semua orang memanggilnya Tetsuko-chan. Chan adalah bentuk akrab dari sapaan kata san yang ditambahkan setelah nama orang. Tapi bagi si gadis cilik, nama itu tidak terdengar seperti Tetsuko-chan. Jadi, setiap kali seseorang bertanya siapa namanya, ia menjawab, Toto-chan. Dia bahkan mengira Chan adalah bagian dari namanya. Papa terkadang memanggilnya Totsuki, seolah ia anak laki-laki. Papa suka berkata, Totsuki sini, bantu papa membuang serangga-serangga ini dari pohon mawar. Namun, kecuali papa dan Rocky, semua orang memanggilnya Toto-chan. Dan meskipun ia menuliskan Tetsuko sebagai namanya di buku tulisannya di sekolah, gadis cilik itu selalu menganggap dirinya Toto-chan. Demikian bab 15 sudah selesai. Sampai jumpa di bab berikutnya.